Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman yang masih ada di kampung halaman maupun yang sudah kembali ke perantauannya selalu dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Sebelumnya saya sampaikan welcome to my video. Selamat datang di video saya, yang mana pada kesempatan ini, pada video ini kita akan membahas tentang sebuah tema dalam mata kuliah kita, yakni mata kuliah Studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam. Tema yang akan dibahas adalah hadis Nabi tentang objek pendidikan atau biasa disebut murid dan karakteristiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita buka video ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan slide ya. Nah, di sini ini adalah sebuah kerangka materi yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan objek pendidikan atau murid dan karakteristiknya, seperti itu. Nah, kerangka materinya ini ada 3 ya, secara umum ada 3 kerangka materi. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang teks hadis. Kita akan menampilkan teks-teks hadis yang mana saja yang berkaitan erat dengan objek pendidikan atau murid. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya sebagai akademisi kita harus bisa menganalisis keabsahan hadis tersebut. Apakah hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang sahih, hadis yang hasan, atau justru malah termasuk dalam kategori hadis yang dhaif, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam hadis tersebut, maka tentunya kita harus mengetahui makna-makna yang tercantum dalam teks hadis tersebut. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Saya rasa hadisnya ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman semuanya. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Itu adalah teks hadis yang pertama. Kemudian perlu teman-teman cermati, saya menggunakan aplikasi dorar.net ya untuk melihat keabsahan hadis ini. Dibantu dengan aplikasi tersebut, alhamdulillah kita dimudahkan untuk melihat seberapa sahihnya hadis ini, seberapa besar keabsahan dari hadis ini. Nah, dari situ muncul ar-rawi atau perawi pertamanya, yakni adalah Abu Hurairah. Nah, muhaddisnya adalah Al-Bukhari. Al-Basdar di sini tercantum bahwa hadis ini bersumber dari kitab Sahih Bukhari. As-Safah atau Ar-Raqm, nomornya hadis ini adalah hadis Bukhari nomor 138. Khalasa hukmul muhaddis. Nah, hukum dari muhaddis ini adalah sahih. Jadi ini termasuk hadis yang sahih. Hadis sahih itu apa ya? Hadis yang sudah jelas insya Allah kebenarannya ya. Perawinya adil, dhabit, tidak ada cacat, tidak ada yang janggal, seperti itu. Dan mutawatir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim. Nomor hadis 2658. Kemudian kita beranjak ke maknanya. Maknanya apa sih? Nah, ini. Makna dari hadis ini adalah setiap anak dilahirkan menurut fitrah, potensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, bagaikan binatang melahirkan binatang.
apakah kamu melihat kekurangan padanya? Ya, kita sudah tahu makna hadisnya seperti ini. Yang pertama, jelas setiap anak dilahirkan menurut fitrah. Fitrahnya yakni beragama Islam. Maka kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, semua murid, semua manusia terlahir mempunyai potensi yang baik. Seperti itu. Jadi pada dasarnya semua peserta didik kita, mereka mempunyai potensi yang baik, mempunyai kemampuan yang baik. Nah, selanjutnya kalimatnya adalah kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia atau perkembangan murid tersebut. Jadi, singkatnya, pada dasarnya semua anak, semua manusia, semua murid, semua peserta didik, ya, mereka punya potensi yang baik, mereka punya kemampuan yang baik, tetapi lingkungan mempengaruhi perkembangan tersebut. Lingkungan mempunyai andil dalam perkembangan peserta didik tersebut. Apakah anak tersebut berubah menjadi lebih baik atau justru sebaliknya, naudzubillah, anak tersebut, peserta didik tersebut berubah menjadi lebih buruk, ya, semoga tidak seperti itu. Itu hadis yang pertama. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk hadis yang kedua, ya. Oke, hadis yang kedua dengan teks hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, rajulun atahumullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahullahu al hikmata fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang sama, ya, di sini ditemukan ar-rawi atau perawi pertamanya adalah Abdullah bin Mas'ud, muhaddisnya sama, yakni Al-Bukhari. Al-masdar atau sumbernya, hadis ini bersumber dari kitab Sahih Al-Bukhari, safhah, halaman atau nomor hadisnya yakni nomor 73. Dan kesimpulan dari hukum hadis ini adalah hadis sahih. Jadi hadis yang kedua ini termasuk dalam kategori hadis sahih. Nah, kita perlu tahu, ya, maknanya seperti apa untuk mencari kesimpulannya. Oke, next ke makna hadis. Hadis tersebut mempunyai makna tidak boleh iri hati kecuali dengan dua hal. Yang pertama, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah seseorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah, di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kita tidak diperbolehkan untuk mempunyai sifat iri, tidak diperbolehkan mempunyai sifat dengki, hasad. Tapi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua iri yang diperbolehkan dalam diri kita, ya. Jadi sebenarnya iri itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama iri yang tidak diperbolehkan, dan yang kedua adalah iri yang diperbolehkan. Iri yang tidak diperbolehkan, yakni iri kepada saudara kita, kepada teman kita, di mana pada saat itu mungkin teman kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, tapi kita iri nih, kita tidak suka dengan perolehan yang dia capai. Jadi iri yang pertama ini lebih menumbuhkan rasa suuzon kita. Contohnya, ada saudara kita yang diberikan kenikmatan, ditambahkan kenikmatannya dengan mempunyai sepeda motor baru. Kemudian timbul iri yang tidak baik dalam diri kita. Akhirnya kita bersuudzon. Contohnya seperti ini. Naudzubillah, ya, semoga kita terhindar dari yang demikian. Kayaknya itu sepeda motor hasil hutangan deh. Nah, seperti itu. Ya, itu kan sudah termasuk salah satu suudzon yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu iri yang pertama. Adapun iri yang kedua, yakni iri yang diperbolehkan. Iri yang diperbolehkan itu iri yang seperti apa sih? Ya, singkatnya iri yang diperbolehkan itu adalah iri kepada sesuatu, kepada seseorang yang mana dengan iri tersebut kita lebih termotivasi untuk
bisa seperti dia atau bisa lebih baik daripada dia. Nah, di sini disebutkan dalam hadis tersebut, tidak boleh iri hati kecuali dengan dua hal. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang iri yang diperbolehkan. Apa itu? Yaitu yang pertama, laki-laki yang diberikan harta oleh Allah, lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Yaitu kita iri kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah, tapi ternyata dia membelanjakan harta tersebut dalam sebuah kebenaran. Kita iri. Dia aja bisa berbuat seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Kemudian yang kedua, yakni seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Nah, jadi yang kedua ini adalah iri ketika kita melihat seseorang diberikan pengajaran, diberikan ilmu yang lebih oleh Allah, dan dia mengajarkannya dengan apa yang Allah berikan. Nah, dengan demikian maksudnya adalah kita diperbolehkan iri dengan orang-orang yang mempunyai ilmu lebih banyak, lebih tinggi daripada kita. Karena apa? Karena dengan iri yang kedua ini, iri yang diperbolehkan ini, kita bisa menjadi termotivasi untuk terus belajar, tidak mudah menyerah, mencapai cita-cita yang kita inginkan, cita-cita yang baik tentunya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini kita tarik. Pertama, peserta didik diperbolehkan iri kepada orang yang berilmu. Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari iri tersebut adalah tumbuhnya motivasi semangat belajar yang tinggi. Seperti itu untuk hadis yang kedua. Ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini berbunyi, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifuhu. Nah, kanat yang dimasuk di sini adalah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah ya. Jadi melalui aplikasi dorar.net ya, hadis ini diriwayatkan pertama kali oleh Aisyah Ummul Mukmin. Al-Muhaddis adalah Al-Bukhari, dan sumbernya hadis ini ada di kitab Sahihul Bukhari nomor 103, dan hukum muhaddisnya yakni sahih ya. Jadi hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang sahih. Seperti itu. Makna dari hadis ini adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya, melainkan ia mengulangi lagi sehingga ia mengetahuinya dengan benar-benar. Jadi Sayyidah Aisyah atau istri Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika mendengar sesuatu dan beliau belum memahaminya dengan baik-baik, maka beliau akan terus menanyakan hal-hal yang belum dia fahaminya sampai ia benar-benar memahami hal tersebut. Jadi hadis ini mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya ya. Jadi ketika beliau Sayyidah Aisyah mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, ia akan memahaminya dengan betul, dengan baik-baik. Jika ada yang belum dipahaminya, maka beliau akan menanyakannya sampai beliau paham. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik, karakteristik seorang peserta didik adalah ia harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan yang kedua, peserta didik hendaknya mengulangi materi yang telah dipelajarinya agar tidak lupa. Seperti itu. Baik, memasuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat berbunyi, man alima romya thumma tarokahu falaysa binna au qad asa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah ibnu Amir ya, perawi pertamanya adalah Uqbah bin Amir. Al-muhaddisnya yang ini Muslim. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahihul Muslim nomor 1919. Dan hadis ini hukumnya adalah hadis yang sahih, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke maknanya. Ada hadis tersebut adalah barang siapa yang telah diajari panah memanah, kemudian ia tinggalkannya, maka ia bukan tergolong umatku atau sungguh ia durhaka.
Nah, jadi di sini barang siapa dari kita yang telah diajari sebuah ilmu, di sini dianalogikan ilmunya adalah ilmu memanah, kemudian ia tinggalkan ilmu tersebut, maka ia tidak tergolong umatku, ya. Dia tidak tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW, dan sungguh ia durhaka. Jadi teman-teman, yang bisa kita pahami di sini adalah Nabi Muhammad SAW sangat menyayangkan orang-orang yang melupakan ilmu yang telah diajarkan kepada murid tersebut. Jadi seorang murid hendaknya mengikhtiarkan, mengusahakan dirinya untuk selalu mengingat-ingat ilmu-ilmu yang telah disampaikan gurunya kepadanya. Seperti itu. Kita beranjak ke hadis selanjutnya, yakni hadis yang kelima. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Hadis ini pertama kali diriwayatkan oleh Abu Hurairah al-Muhaddis At-Tirmidzi, yang mana hadis ini bersumber dari kitab Sunanut Tirmidzi nomor 2322, dan hadis ini termasuk dalam kategori hadis Hasan Gharib. Ya, hadis Hasan Gharib itu adalah hadis yang mana perawinya tidak tertuduh dusta, seperti itu. Jadi hadis Hasan Gharib ini tidak dapat dimusnahkan meskipun posisi dia termasuk dalam kategori hadis Hasan, seperti itu. Nah, makna dari hadis ini adalah sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim atau guru dan peserta didik. Nah, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang peserta didik memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemuliaan apa itu? Yakni kemuliaan yang terhindar dari kebodohan, ya. Karena peserta didik adalah orang-orang yang mempunyai semangat belajar, mereka masih diberikan ghirah untuk belajar. Hadis yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini atau hadis yang keenam berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikatu wa tudilluhu bi ajnihatiha thumma yarkubu ba'duhum ba'dan hatta yablughu sama'at dunya min hubbihim lima yutalabu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sofwan bin Asal, pertama kali diriwayatkan oleh beliau, Al-Muhaddis Al-Bani, dan hadis ini bersumber dari kitab As-Silsilatus Shahihah nomor 3397. Adapun hadis ini dikategorikan dalam hadis yang isnadnya hasan karena rijalul hadisnya dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, kemudian makna dari hadis tersebut yakni selamat datang penuntut ilmu dihargai dan disanjung oleh malaikat-malaikat dan dilindungi dengan sayapnya. Kemudian mereka berlomba-lomba mencapai langit dunia karena senang kepada apa yang ia tuntut. Seperti itu. Nah, ini adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan penuntut ilmu. Penuntut ilmu di sini dikiaskan bahwa mereka dihargai, disanjung oleh malaikat-malaikat, bahkan para penuntut ilmu ini atau para peserta didik ini dilindungi dengan sayap-sayap malaikat. Nah, kemudian mereka ini berlomba-lomba mencapai langit dunia. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa betapa besarnya derajat para penuntut ilmu, derajat para peserta didik di hadapan para malaikat. Mungkin cukup sekian teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan peserta didik, namun karena keterbatasan kami, keterbatasan referensi, keterbatasan kapasitas, keterbatasan waktu,
sehingga saya tidak bisa membahas semuanya dalam video ini tentunya. Jadi teman-teman diharapkan untuk memberikan subscribe dan like-nya. Bukan itu. Teman-teman diharapkan memberikan masukannya, kritik dan saran untuk membangun kemampuan kami untuk membangun keilmuan ini, dan semoga harapannya video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dalam mendalami mata kuliah studi al-hadis ini. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.